Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hanifah dari kampus Universitas Negeri Padang, Prodi Manajemen Pajak, NIM 18233122, akan mempresentasikan mata kuliah PPTA tentang KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Solo dengan dosen Ibu Cici Andriani SEME. Bab pertama, latar belakang penelitian, menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, menentukan adanya perbedaan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang dengan di KPP Pratama Solo. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulisan rumuskan adalah bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di kantor pelayanan pajak KPP Pratama Padang dan Solo. Bab kedua, ada tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pajak secara umum. Definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, ketiga selanjutnya ada subjek dan objek pajak. Subjek pemungutan pajak menurut Waluyo yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Dan badan dan bentuk usaha tetap. Waluyo mengartikan objek pajak sebagai berikut: penghasilan laba, hadiah dari undian atau pekerjaan, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, dan dividen. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Syaratnya pertama, pemungut harus adil, syarat keadilan. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official system, ada suatu sistem pemungutan pajak memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada self assessment system, suatu sistem pemungutan pajak yang berkewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Yang pertama asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Selanjutnya ada modernisasi sistem administrasi perpajakan. Yang kedua, pengusaha kena pajak. Definisi pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha terkecil yang batasnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha terkecil yang memiliki untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pengusaha kena pajak, yaitu melaporkan untuk mengukuhkan sebagai PKP, memungut pajak yang terutang, menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN BM yang terutang dan melakukan perhitungan pajak dalam SPT masa PPN. Dan ada pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang pertama, pengusaha kena pajak pindah alamat, penaungan KPP lain. Pengusaha pajak kena pajak menyalahgunakan pengukuhan. Peredaan bruto pengusaha kena pajak tidak melebihi batasan pengusaha kecil. Kewajiban PPN pengusaha kena pajak dipusatkan di tempat lain. Selanjutnya ada yang ketiga, kepatuhan pajak, yaitu ada kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajak secara formal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kepatuhan material atau keadaan di mana wajib pajak secara substansif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Selanjutnya ada tinjauan empirik. Dan yang melakukan penelitian tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Solo dan Padang. Dan ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.
Yang selanjutnya ada bab 3, yaitu pendekatan penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian, yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga rancangan penelitian. Lokasi penelitian KPP pertama Padang ada di Jalan BGD Aziz Can nomor 20 RW 5 Sawahan Kecamatan Padang Kota Padang Sumatera Barat. Yang KPP Pratama Solok berlokasi di Jalan Solok Lain Tembok Raya Nan Balimo TJ Harapan Kota Solok Sumatera Barat. Selanjutnya bab 4 pembahasan. Ada sejarah KPP Padang dan Solok, visi misi KPP Padang dan Solok, tugas pokok dan fungsi KPP Padang dan Solok, struktur organisasi KPP Padang dan Solok. Visi KPP Padang menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara. Misinya menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Visi misi Solok, visinya menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misinya menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan yang mampu menunjang kemakmuran pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisien yang tinggi. Cukup sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.